Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 Gizi 2022B akan membahas mengenai memahami sistem ekonomi Islam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nabila Aulia Salma dengan NIM 046, yang kedua yaitu Mareta Lutfi dengan NIM 056, yang ketiga yaitu Febianti Nur dengan NIM 066, dan saya sendiri Syifa Itminanil Qalbi dengan NIM 076. Adapun subtema yang kita bahas dalam diskusi pada hari ini, yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi Islam, yang kedua prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang ketiga yaitu karakteristik ekonomi Islam, yang keempat perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensial, dan yang terakhir yaitu mengenai konsep harta sebagai wasilah. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang secara bahasa berasal dari kata amala, yu'amilu, mu'amalatan, yang artinya saling berbuat, saling berusaha, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah, yaitu interaksi antar manusia yang di dalamnya termasuk aktivitas ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas di mana berada dalam koridor ajaran Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam sendiri yaitu suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sumber dari keseluruhan nilai tersebut yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah sebagai ajaran yang sempurna. Memasuki materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan, di mana prinsip keseimbangan ini mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang dan serasi sesuai dengan Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Nah, prinsip keseimbangan ini mengajarkan kepada manusia untuk menghindari segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tentang kehendak bebas. Nah, prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak. Namun, dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang ada di depannya, yaitu jalan yang baik dan buruk. Kebebasan yang dimaksud ini bukan kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang mengarahkan manusia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, kebebasan di sini adalah kebebasan yang terikat dengan keadilan dan tanggung jawab. Menurut Antonio pada tahun 2001, beberapa prinsip yang harus dipegang adalah yang pertama, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan daripada kepentingan individu. Selanjutnya, menghilangkan kesulitan atau kerusakan harus diprioritaskan daripada memberi kemanfaatan atau dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih meskipun kedua-duanya sama-sama merupakan tujuan syariah. Yang terakhir, kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya,
Bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Prinsip yang terakhir yaitu tanggung jawab. Sebelumnya, dijelaskan bahwa di antara prinsip dasar ekonomi Islam adalah kehendak bebas. Akan tetapi, kehendak bebas ini dilaksanakan dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan yang merupakan prinsip dasar ekonomi Islam yang lain. Dari sinilah lahir prinsip tanggung jawab, baik secara individu maupun kolektif. Prinsip tanggung jawab ini juga menunjukkan nilai keadilan yang harus ada dalam ekonomi Islam, karena pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain, yaitu pilar keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sekadar prinsip tambahan saja, tetapi merupakan akar dari prinsip. Oleh karenanya, keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik akidah, syariah, maupun akhlak. Materi selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Terdapat beberapa karakteristik mendasar yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah: yang pertama, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau individu. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran. Yang kedua adalah freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi atau proses penzaliman. Proses distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah atau segala yang merusak, riba atau tambahan yang didapat secara zalim, horor atau ketidakpastian, tadlis atau penipuan, dan maisir atau perjudian. Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion ini. Dengan demikian, negara bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi atau muamalah pelaku-pelaku ekonomi agar tidak melanggar syariah. Yang ketiga adalah social justice atau keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selanjutnya adalah menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam atau syariah adalah pada sumber dasar yang menjadi landasan dari kedua sistem tersebut. Ekonomi konvensional berlandasan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, sedangkan ekonomi syariah berlandasan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum syariah. Selain itu, perbedaan lain antara kedua sistem ekonomi ini adalah pada tujuan yang ingin dicapai. Ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian.
Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang pertama, sumber hukum ekonomi konvensional didasarkan pada hukum ekonomi pasar yang bersifat man-made atau dibuat oleh manusia. Sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuan ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial, serta menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang ketiga, sistem perbankan ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatannya, sedangkan ekonomi syariah menggunakan sistem perbankan syariah, yaitu tidak menggunakan sistem bunga dan tidak memperdagangkan instrumen keuangan yang haram. Yang keempat, sistem kepemilikan ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu, di mana setiap individu memiliki hak penuh atas kepemilikan aset yang dimilikinya. Sedangkan ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, di mana kepemilikan aset tidak boleh hanya dimiliki oleh satu individu saja, tetapi harus dibagi dengan masyarakat. Selanjutnya mengenai memahami harta sebagai wasilah. Harta dalam pandangan Islam. Dalam pandangan syar'i, posisi harta adalah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta. Sulit memang mendefinisikan harta secara tepat dan baku, ini dikarenakan harta memiliki sifat dan kekhususan yang berbeda-beda dengan akibat berbeda pula dalam memandangnya. Memahami harta sebagai wasilah. Keinginan untuk memiliki harta merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia berlomba-lomba untuk mengejar dan memilikinya. Semua aktivitas yang dilakukan, baik di siang hari maupun malam hari, kebanyakannya berorientasi untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta. Fokus manusia yang berlebihan dalam mengejar harta menjadikan dirinya mengabaikan kewajiban terhadap roh mereka. Tidak itu saja, mereka pun abai terhadap hak-hak keluarga, anak, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Manusia model demikian, hati dan pikirannya dipenuhi oleh kecintaan terhadap harta dan dihinggapi rasa takut yang berlebih akan kekurangan maupun kehilangan harta. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar harta yang kita miliki tidak membuat kita abai terhadap Allah. Justru sebaliknya, harta tersebut membuat kita lebih dekat dengan Allah, karena banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dengan wasilah atau perantara harta yang kita miliki. Cara yang pertama yaitu selalu mengingat apa yang ada di dunia ini semuanya adalah mutlak milik Allah. Manusia hanya dititipi olehnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua harta yang dititipkan kepadanya. Allah telah berfirman pada surat An-Nur ayat 64, "Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya dan mengetahui pula hati manusia dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Jadi, kesadaran bahwa semua milik Allah akan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam memperoleh dan menggunakan harta. Kita akan berusaha dengan sebaik mungkin agar Allah senantiasa ridho terhadap apa yang kita lakukan. Cara yang kedua yaitu selalu mengingat bahwa tidak semua harta yang dititipkan kepada kita adalah milik kita semua. Allah mengingatkan kita bahwa ada hak orang lain yang Allah titipkan dalam setiap harta kita. Allah telah berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Oleh karena itu, kita harus berusaha membersihkan agar jangan sampai harta tersebut kelak akan menjadi beban, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih."
Perintah untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kebaikan-kebaikan lainnya adalah upaya agar harta kita menjadi bersih sehingga akan mendatangkan keberkahan dalam memanfaatkannya. Langkah yang ketiga yaitu selalu mengingat bahwa Islam memandang bahwa dalam kepemilikan harta yang terpenting adalah kemanfaatannya, bukan wujudnya. Seringkali Allah menggunakan kata makan ketika menjelaskan kaitan dengan harta, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi menurut para ulama, fungsi harta adalah kemanfaatannya dan pemanfaatan yang paling utama adalah untuk dimakan atau dikonsumsi. Jika fungsi utama tersebut bergeser dan menjadikan wujud atau keberadaan harta sebagai tujuan utama pemiliknya, maka manusia akan saling berlomba untuk mengejarnya, saling sikut dan tidak akan lagi mengindahkan aturan Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun akan mudah dirasuki oleh penyakit kikir dan dengki. Pada akhirnya, mereka akan merasakan kesempitan dalam kehidupan dunia ini. Banyak harta tapi hampa, kebahagiaan hanya sekedar kata tanpa makna. Cara yang keempat yaitu tidak berlebih-lebihan dalam mencari harta. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kesibukan kita mengejar harta melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Karena sebenarnya rezeki itu sudah ada tinggal dijemput dan sudah ada kadarnya dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari rizki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sampai ia sudah meraih seluruh bagian rezekinya. Meskipun tertunda darinya, bertakwalah kepada Allah dan lakukan cara yang baik dalam mencari rizki." Hadis riwayat Ibnu Majah. Cara yang kelima yaitu mengingat selalu harta yang hakiki itu adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, karena ia akan abadi. Sedangkan harta yang lainnya akan habis atau akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba berkata, harta-hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah tiga? Yang pertama yang ia makan dan akan sirna, yang ia kenakan dan akan usang, yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan, harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah daftar referensi yang kita gunakan dalam membuat materi ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.